Dan ternyata di rumah si Miyazaki ini banyak banget potongan-potongan badan manusia, video-video porno, komik dewasa. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga sehat semuanya ya. Jadi kali ini tuh aku excited banget mau membahas kasus tentang Miyazaki ya. Tapi ya kan, semangat sudah membara-bara dan kalian dengar sendiri di sini sedang hujan besar. Jadi kali ini tuh kasusnya berasal dari negara Jepang ya. Aku mau memperkenalkan pemeran utamanya siapa. Jadi dia tuh namanya tulisannya Tetsuo Tomu Miyazaki. Aku susah ya cara manggilnya gimana, bingung. Tapi di sini aku bakal manggil nama belakangnya aja yang enaknya aja ya. Namanya Miyazaki. Dia lahir di Jepang pada tanggal 21 Agustus tahun 1962. Jadi si Miyazaki ini dia itu anak dari hubungan terlarang antara ayah dan adik kandung ayahnya. Jadi yang seharusnya adik kandung itu tidak dinikahi ya kan. Jadi dinikahi nih guys sama si ayahnya Miyazaki ini. Jadi dari hubungan terlarang tersebut keluarlah si Miyazaki ini. Dan dia itu lahir secara prematur, tidak sempurna secara fisik, cacat fisik itu, tangannya nggak normal. Dan si Miyazaki ini deket banget sama kakeknya. Waktu dia masuk sekolah dasar, si Miyazaki ini dia itu sering dikucilkan sama temennya ya, di pojokan gitu kan. Bukan di pojokan ini ya ruangan, tapi kayak teman-temannya tuh males gitu kan, nggak mau temenan sama dia dengan keadaannya yang cacat secara fisik gitu. Dan si Miyazaki ini karena emang udah kebiasaan ya kan dikucilkan sama temennya, jadi dia tuh sering banget menyendiri. Terus si Miyazaki ini ditambah lagi kehilangan kakek yang apa ya, yang menurut dia tuh paling deket sama dia tuh cuma kakeknya doang gitu kan. Temen-temennya nggak deket sama dia, lebih ke mengucilkan ya kan. Terus ayahnya juga nggak deket sama dia. Dan kakeknya doang nih yang deket sama dia, meninggalkan dia selama-lamanya kayak meninggal gitu ya. Terus si Miyazaki ini gimana ya? Dia itu tuh kayak kecenderungan berperilaku tidak baik, kayak berperilaku menyimpang, suka memakan abu kremasi kakeknya. Nah, terusnya juga dia tuh kayak hidupnya itu kayak gimana ya? Kayak sering menyendiri, terusnya juga baca-baca komik dewasa, nonton video-video porno gitu. Ya, pokoknya nggak baik lah. Terus dia juga waktu ABG-nya nih ya, dia itu suka mencuri-curi foto seksi cewek nih pas lagi olahraga. Kayak orang luar kan biasanya kalau olahraga itu pakainya yang mini-mini gitu kan. Itu tuh dia manfaatkan untuk untuk kepuasan dia sendiri, di foto secara diam-diam kayak gitu. Dan setelah tumbuh dewasa nih ya, pada tahun 1988 sampai tahun 1989, si Miyazaki ini tumbuh dewasa dengan menjadi ancaman buat para gadis kecil. Dia itu tuh mencari mangsanya itu gadis kecil antara umur 4 sampai 7 tahun guys. Jadi dia tuh bisa dibilang pedofil ya. Dan pada satu tahun itu ya, tahun 1988 sampai 89, korbannya itu ada 4 orang anak kecil, anak-anak. Kebiasaan Miyazaki terhadap korbannya ini ya kan. Korbannya ini yang pertama-tama, korbannya dicekik. Habis dicekik ya kan, dimutilasi sama dia dan darahnya itu dia minum. Setelah darah korbannya dia minum, tangan kanan dan tangan kirinya itu dia potong, terus dia makan. Yang satunya itu dia gantungin buat pajangan kayak gitu guys. Jadi gimana ya? Udah diminum darahnya, habis itu dimakan ya kan, tangan dari salah satu ini, dan yang satunya buat pajangan. Terus selebihnya itu tubuhnya itu dia bakar gitu kan. Kayak biasalah ya orang Jepang tuh kalau meninggal tuh pasti dibakar lalu jadi abu, dimasukin ke kayak kendi gitu kan. Jadi si Miyazaki ini dia itu punya punya salah satu trik, yaitu mengirimkan kepada keluarga korban. Keluarga korbannya itu yang bernama Marikono ya kan, mengirimkan bingkisan. Jadi di bingkisan tersebut tuh ada ada rincian ya kan, rincian korbannya sebelum meninggal ya kan. Kayak misalkan dia dicekek dulu, habis itu dimutilasi, habis itu dibakar. Terusnya dia juga si Miyazaki ini mengirimkan baju terakhir yang korban gunakan dan foto korban. Jadi itu tuh membuat keluarga korban kan jadi terpukul ya nggak sih guys? Terus pada satu tahun itu, pada masa dia melakukan aksi kejahatannya itu, dia mau melakukan aksi kejahatannya lagi nih guys ya kan, di salah satu taman ya kan. Dan di situ tuh ada anak kecil. Pas dia mau melakukan kejahatan tersebut, dia kepergok sama ayah korban. Lalu di situ dia dilaporkan ke polisi, dan di situ polisi menindaklanjuti kasusnya dan menyambangi rumah si Miyazaki ini. Ternyata Miyazaki terbukti melakukan kejahatan, dan ternyata di rumah si Miyazaki ini banyak banget potongan-potongan badan manusia, video-video porno, komik-komik yang nggak jelas pokoknya, komik-komik dewasa.
Nah, jadi si Miyazaki ini dia ditangkap pada tanggal 23 Juli tahun 1989. Jadi dia pas melakukan kejahatan dalam waktu setahun itu, di tahun itu juga dia ditangkap gitu kan. Dan si Miyazaki ini dijatuhkan hukuman gantung atau hukuman mati karena sudah melakukan kejahatan yang secara sadis gitu kan. Korbannya anak masih kecil, terusnya juga dimutilasi, darahnya diminum ya kan. Nah, jadi kasus ini selesai. Jadi si Miyazaki ini dia itu mendapatkan hukuman mati atas tindakan kejahatannya dan dia meninggal pada umur 45 tahun guys. Dan ayahnya juga meninggal lantaran bunuh diri karena dia mungkin malu memiliki anak seperti Miyazaki. Jadi sebab dia meninggal itu karena emang hukuman gantung atas semua kesalahan dia gitu kan. Dan atas tindakan kejahatannya si Miyazaki ini mendapatkan gelar dari masyarakat Jepang yaitu pembunuh otaku, Dracula, dan dijuluki The Little Grandmother ini karena emang sasaran kejahatan dia tuh anak di bawah usia ya kan. Oke, semuanya udah tuntas ya kan. Aku pamit. Assalamualaikum. Habis itu namanya Marikono, dia tuh mengirimkan dia kan melakukan telepon kosong sama keluarga Marikono ini, keluarga korban Marikono ini, terusnya mengirimkan bingkisan. Jadi di bingkisan tersebut tuh ada ada rincian ya kan, rincian korbannya sebelum meninggal ya kan, kayak misalkan dia dicekek dulu, habis itu dimutilasi, habis itu dibakar, terusnya dia juga si Miyazaki ini mengirimkan baju terakhir yang korban gunakan dan foto korban. Jadi itu tuh membuat keluarga korban kan jadi terpukul ya nggak sih guys.